Halo semua, selamat datang di podcast Linomics. Saya Valino Suib dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Di tengah tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan, kita semakin menyadari pentingnya transisi menuju model ekonomi hijau. Lebih dari sekedar isu lingkungan, ekonomi hijau menjadi strategi penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan di masa depan. Nah, untuk mencapai ke sana, kita membutuhkan instrumen-instrumen tertentu. Di episode kali ini, kita akan fokus membahas tentang instrumen-instrumen ekonomi hijau. Teman-teman, bila kita mendengar kata instrumen, mungkin yang langsung terbayang adalah instrumen sebagai suatu alat yang digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk penelitian, musik, atau bahkan dalam konteks hukum. Dalam penelitian, instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data. Dalam musik, instrumen merujuk pada perangkat alat musik. Kembali ke dalam konteks topik kita tentang instrumen ekonomi hijau dapat diartikan sebagai seperangkat kebijakan dan mekanisme yang dirancang untuk mendorong kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu tujuan dari instrumen ekonomi hijau sendiri adalah memastikan bahwa komponen biaya lingkungan ikut diperhitungkan dalam keputusan ekonomi, sehingga pelaku pasar terdorong untuk beralih ke praktik yang lebih hijau dan tidak merusak lingkungan. Ini menjadi penting karena banyak sektor industri misalnya dalam melakukan proses penghitungan biaya produksinya tidak memasukkan komponen biaya lingkungan, yaitu biaya yang timbul akibat kerusakan lingkungan. Dengan kata lain, instrumen ekonomi hijau akan menjadi jembatan untuk mentransformasikan perekonomian konvensional menjadi ekonomi hijau yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial. Dalam penyusunan instrumen ekonomi hijau, ada berbagai pendekatan yang dapat dilakukan, yang utamanya didasarkan pada dua hal, yaitu pertama, prinsip pencemar membayar atau polluters pay principle, dan yang kedua, pengguna membayar atau users pay principle. Artinya, pihak yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan harus menanggung biaya pemulihannya. Dan pengguna sumber daya alam harus membayar sesuai dengan nilai dan kelangkaannya. Secara umum, instrumen ekonomi hijau dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, antara lain instrumen fiskal, instrumen sektor keuangan, dan instrumen regulasi. Bila kita melihat instrumen ekonomi hijau yang pertama yaitu instrumen fiskal, di sini kita tentu bicara tentang peran pemerintah. Dalam hal ini misalnya mengenai pemberlakuan pajak dan subsidi. Sebagai contoh, pemerintah dapat menerapkan pajak lingkungan, di mana pajak lingkungan adalah pengenaan pajak terhadap produk atau aktivitas yang menghasilkan emisi atau polusi. Misalnya pajak karbon atas penggunaan bahan bakar fosil atau pajak atas kendaraan bermotor berdasarkan tingkat emisinya. Tujuannya tentu adalah mengenakan pungutan yang diharapkan akan mendisinsentifkan kegiatan yang merusak lingkungan. Instrumen fiskal lainnya adalah subsidi hijau. Nah, bila pajak sifatnya memungut, maka subsidi sifatnya memberi. Di mana di sini ada pemberian insentif finansial untuk mendorong produksi dan konsumsi barang dan jasa ramah lingkungan. Contohnya, subsidi untuk pembelian kendaraan listrik, insentif untuk pengembangan energi terbarukan, atau bantuan untuk petani yang menerapkan praktek pertanian organik. Hal lain yang pemerintah dapat lakukan adalah dengan mendorong perdagangan izin emisi atau kita kenal sebagai Emission Trading System ETS. Di sini, pemerintah menetapkan aturan batas maksimum total emisi untuk sektor tertentu dan mengalokasikannya dalam bentuk izin yang dapat diperdagangkannya. Mekanismenya adalah perusahaan yang mampu mengurangi emisi di bawah alokasinya dapat menjual sisa izinnya kepada perusahaan yang melampaui batas, sehingga terbentuklah pasar untuk perdagangan izin emisi yang mana akhirnya menjadi bagian dari perdagangan karbon. Lalu ada juga deposit refund system. Dalam sistem ini, pemerintah mengenakan biaya tambahan pada produk yang berpotensi menjadi limbah, misalnya botol plastik atau kaleng minuman, yang nantinya dapat dikembalikan kepada konsumen ketika produk tersebut dikembalikan untuk didaur ulang. Dengan begitu, maka akan tercipta insentif dari konsumen untuk membiasakan diri mendaur ulang produk-produk yang berpotensi menjadi limbah tersebut. Di Indonesia kita sudah banyak melihat misalnya
vending machine untuk menukarkan botol plastik di mana nanti kita bisa mendapatkan reward untuk menukarkan botol plastik tersebut. Nah, instrumen ekonomi hijau yang kedua yaitu berasal dari sektor keuangan, di mana di sini terkait dengan pembiayaan dan investasi ekonomi hijau. Misalnya, penerbitan obligasi hijau atau green bonds. Obligasi hijau adalah surat utang yang diterbitkan baik oleh pemerintah maupun swasta untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki manfaat lingkungan seperti proyek energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah. Lalu instrumen ekonomi hijau dari sektor keuangan lainnya adalah pinjaman hijau atau green loans. Di sini dibentuk skema pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah atau persyaratan yang lebih lunak yang diberikan kepada individu atau perusahaan untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan. Misalnya, pinjaman hijau untuk mendanai pembangunan pengelolaan limbah suatu perusahaan, atau pinjaman hijau untuk membiayai konversi semua kendaraan operasional perusahaan menjadi kendaraan listrik, dan sebagainya. Dari sektor keuangan yang tidak kalah pentingnya adalah pembentukan carbon trading market. Carbon trading market adalah aktivitas jual beli semua jenis instrumen yang terkait dengan karbon, seperti kuota emisi dan kredit karbon. Nah, apa perbedaan mendasar antara kuota emisi dan kredit karbon? Bila kuota emisi diterbitkan berdasarkan peraturan pemerintah, maka kredit karbon sifatnya sukarela. Kredit karbon juga sering disebut sebagai carbon offset, yaitu sertifikat yang menunjukkan penurunan emisi karbon yang sebenarnya telah terjadi dari proyek-proyek tertentu yang kemudian dapat diperdagangkan secara sukarela sehingga pada akhirnya sertifikat ini dapat dibeli oleh perusahaan-perusahaan yang telah melampaui batas emisinya untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap pengurangan emisi. Instrumen ekonomi hijau yang ketiga adalah dari sisi regulasi dan standar. Misalnya, diberlakukan standar kinerja lingkungan yang dalam hal ini pemerintah menetapkan batas maksimum polusi atau standar efisiensi energi untuk industri dan produk tertentu sehingga diharapkan proses produksi yang dilakukan oleh industri menjadi lebih ramah lingkungan. Atau hal lainnya dengan memberlakukan kewajiban pengadaan hijau bagi instansi pemerintah atau green public procurement. Di sini dapat diberlakukan kebijakan yang mewajibkan lembaga pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang memenuhi kriteria lingkungan tertentu. Jadi singkatnya, instrumen ekonomi hijau dapat berasal dari 3 sumber, yaitu instrumen fiskal, instrumen sektor keuangan, lalu instrumen regulasi dan standar. Dengan terus mengembangkan dan memperkuat penerapan instrumen ekonomi hijau, Indonesia dapat mempercepat transisi menuju pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua bisa lebih paham apa itu instrumen ekonomi hijau. Di episode berikutnya kita akan membahas bagaimana perkembangan instrumen ekonomi hijau di Indonesia. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa follow, beri rating, dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap hijau, tetap peduli. Saya Fahlino Suib.